pada bab ke-78. Waktu berdua denganmu, part 2. Bersama saya Sensen, dalam audiobook yang dikeluarkan oleh Audiotune. Selamat mendengarkan. Sudahlah, aku sudah tidak mengantuk lagi. Raiden meraih tangan Zia, lalu menciumnya beberapa kali. Raiden membelai tangan itu dengan memperhatikannya dengan intens, dan merasakan kelembutan tangan Zia yang telah berhasil merawat anaknya seorang diri. Kau kenapa? Zia pun merasa sedikit aneh dengan sikap Raiden yang begitu lembut memperlakukannya. Tetapi kali ini tidak banyak berkata apapun. Biasanya, Raiden akan selalu mengatakan apapun yang ada di dalam pikirannya langsung pada Zia. Tapi kali ini, Raiden seakan tengah menahan sesuatu yang ingin ia sampaikan pada Zia. Tidak apa-apa. Memang kenapa kau bertanya seperti itu? Bukannya menjawab, Raiden malah balik bertanya pada Zia sembari memainkan tangan Zia, dan sesekali membandingkan tangan kecil Zia dengan tangannya sendiri. Entahlah, aku hanya merasa sikapmu hari ini lebih aneh dari biasanya, ujar Zia dengan ragu. Dia ingin menarik tangannya dari genggaman Raiden, akan tetapi Raiden malah semakin mempererat pegangan tangannya. Aneh, maksudmu aku? Tidak, bukan seperti itu maksudku, jangan salah paham dulu. Zia segera memotong perkataan Raiden, sebelum pria itu semakin memojokkannya lebih jauh lagi. Apalagi saat Raiden mendongakkan kepalanya menatap Zia, meminta penjelasan atas perkataan yang tadi. Aku hanya merasa kau akhir-akhir ini lebih pendiam dari sebelumnya. Biasanya kau akan selalu mengatakan apa yang ingin kau katakan. Tapi belakangan ini kau lebih terlihat menahan apa yang mengganggu pikiranmu. Ada apa? Aku jadi merasa khawatir. Zia kembali menjelaskan tentang sikap aneh Raiden yang dia maksud. Karena melihat Raiden yang menyimpannya sendiri, malah membuat perasaannya semakin khawatir. Zia takut kalau sampai anak kembarnya berada dalam bahaya lagi. Kau tidak perlu mengkhawatirkan apapun sih. Aku yang akan mengurus semuanya dan melindungi kalian. Aku akan segera menangkap orang-orang yang berniat melakukan hal jahat padamu, dan juga anak kembar kita. Kau fokus saja pada anak-anak dan kesembuhanmu. Jangan pikirkan hal lain, kau mengerti sih? Raiden menyadari kekhawatiran Zia sebagai seorang ibu. Apalagi selama ini hidup Zia dan si kembar selalu damai, tanpa adanya musuh berbahaya di sekeliling mereka. Zia hanya bisa diam. Meskipun dia sangat mempercayai perkataan Raiden, akan tetapi hatinya tetap tidak bisa tenang. Akan masih banyak hal buruk lagi yang akan terjadi padanya dan juga kedua anak kembarnya. Berbeda jauh kehidupan mereka yang sekarang. Dengan adanya kehadiran Raiden yang merupakan ketua mafia. Memiliki banyak sekali musuh di mana-mana itu sudah pasti. Tetapi Raiden tidak pernah menyangka bahwa dirinya akan jatuh cinta dan mempunyai anak. Itulah yang menjadi salah satu alasan Raiden tidak suka berdekatan dengan wanita. Karena dia tidak mau wanita yang dia cintai terluka oleh musuhnya. Itu juga yang menjadi alasan Raiden menerima Grace menjadi tunangannya dulu. Sifat Grace yang sombong serta haus akan kekuasaan membuat Raiden tidak masalah jika suatu hari Grace mati dibunuh oleh salah satu musuhnya. Setidaknya dia sudah menikah saat Grace mati, sehingga mama dan papanya tidak akan memaksanya untuk menikah lagi setelah kematian Grace. Namun, takdir malah berkata lain. Raiden dipertemukan dengan Zia dan melakukan hubungan cinta satu malam. Tanpa dia tahu, benihnya tumbuh di rahim Zia. Jika waktu bisa diputar kembali, Raiden pasti tidak akan pernah membiarkan Zia pergi pada saat dia telah merenggut kehormatannya. Maka semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Raiden bisa menyembunyikan Zia ataupun identitas si kembar ke publik. Karena itu, membuat mereka tetap aman di sisinya. Tapi takdir selalu berkata lain. Raiden menemukan anak kembarnya melalui berita yang viral di internet. Dia bisa menikah dengan Zia juga berkat konferensi pers yang dilakukan oleh Grace. Karena fitnah dari Grace, terpaksa Raiden harus mengumumkan keberadaan Zia pada publik, demi membersihkan nama baik Zia dan juga si kembar.
Raiden sangat bingung. Jika dia tidak memperkenalkan Zia dan si kembar pada publik, maka Zia serta si kembar akan selalu menjadi target semua orang. Di sisi lain, jika Raiden memperkenalkan Zia dan si kembar pada publik, maka sudah pasti mereka akan menjadi target utama dari musuh-musuhnya. Antara ditargetkan oleh orang seluruh dunia atau musuh-musuhnya. Tidak ada satupun dari pilihan itu yang baik untuk Zia dan si kembar serta Raiden. Tapi Raiden harus memilih salah satu dan harus bersiap menanggung akan akibat dari pilihannya. Ada apa? Ujar Zia yang membuyarkan lamunan Raiden. Tanpa sadar Raiden terbawa hanyut oleh pemikirannya sendiri. Tidak ada. Aku dengar Dr. Ian menarik kembali kedua perawat itu. Seharusnya aku beli saja rumah sakit milik pemerintah itu, agar kau bisa mendapatkan perawatan yang eksklusif kapanpun dan dimanapun. Saut Raiden yang segera mengalihkan pembicaraan Zia yang terus merasa penasaran akan masalah yang terus mengganggu pikirannya. Kau gila ya? Aku tidak apa-apa. Kenapa kau terus memperlakukanku seperti orang yang sedang sekarat sih? Seru Zia yang geram mendengar perkataan Raiden. Saking geramnya Zia, bahkan beberapa kali mencubit lengan Raiden hingga membuat Raiden merintih kesakitan. Au, sakit sekali, Zi. Raiden merintih kesakitan sembari memegangi kedua tangan Zia. Aku tidak suka kamu bersikap arogan dan semaunya seperti ini. Bagaimana kalau Luka dan Lucia meniru sikapmu yang seperti itu? Aku tidak mau mereka bersikap seperti ini pada orang lain. Mata Zia semakin memerah seperti hampir menangis. Raiden pun kelabakan melihat istrinya yang malah menangis karena ucapannya. Jangan menangis. Maafkan aku hanya asal bicara tadi. Aku janji tidak akan berkata seperti itu lagi ke depannya. Raiden segera bangkit dari posisi tidurnya. Dia berusaha menangkup wajah Zia yang sudah meneteskan air mata, tapi Zia langsung menepisnya dengan kasar. Raiden juga berniat meraih tubuh Zia untuk memeluknya, tetapi Zia kembali menolaknya dan malah mendorongnya menjauh. Asal bicara katamu. Kau pikir semua orang sama sepertimu yang mempunyai harta dan kekuasaan? Bagaimana dengan orang-orang sepertiku, Rey? Seru Zia. Dia pun tidak mengerti kenapa perkataan Raiden begitu melukai hatinya dan mengingatkan dia akan masa lalunya. Aku sungguh minta maaf. Aku mengaku bahwa aku salah. Jadi jangan menangis, kumohon. Pinta Raiden yang berusaha membujuk Zia untuk memaafkan perkataannya dan berhenti menangis. Sebab hati Raiden terasa sakit dan sesak jika melihat Zia meneteskan air matanya. Kau pasti tidak akan pernah tahu, Rey. Bagaimana orang-orang sepertiku bertahan saat sedang sakit. Dulu, untuk memeriksakan kandunganku saja, aku tidak mampu untuk membayarnya. Bahkan persalinan si kembar, bahkan biaya untuk memeriksakan si kembar saat sedang sakit, aku sama sekali tidak mampu membayarnya. Jika bukan karena Evan yang selalu membantuku. Zia tidak bisa berhenti menangis. Dia juga tidak mudah mengabaikan perkataan Raiden barusan, yang katanya hanya asal bicara. Entah kenapa perkataan Raiden terus mengingatkan Zia betapa berjuangnya dia dulu saat berada di rumah sakit. Meskipun Zia sekarang sudah menjadi nyonya muda Safir, dia tidak mau orang lain yang statusnya lebih rendah darinya yang sekarang mengalami nasib yang sama dengannya dulu. Hanya karena aku tidak punya uang, tidak punya kekuasaan dan jabatan. Semua dokter dan perawat mengabaikan diriku yang menahan kesakitan pasca melahirkan. Mereka juga tidak peduli saat bayiku menangis kesakitan saat itu. Dan kau bersikap egois menahan dokter dan perawat hanya karena luka sekecil ini. Zia terus tak menghiraukan permintaan maaf Raiden. Mengungkapkan isi semua beban hatinya dulu yang membuat dirinya sempat merasa sangat putus asa. Raiden tak kuasa menahan tangisnya saat mendengar betapa beratnya kehidupan Zia yang merawat si kembar seorang diri di negara asing. Hatinya terasa semakin sesak dan sakit mengetahui betapa wanita di depannya ini sangat terluka. Tapi dia malah melupakan Zia begitu mudahnya setelah malam itu. Raiden mendekap tubuh Zia dengan erat, meskipun Zia telah menolaknya berkali-kali.
Kau tidak akan pernah tahu bagaimana orang-orang seperti kami bertahan untuk hidup di luaran sana, Ray. Zia masih menangis di dalam pelukan hangat Raiden. Hatinya masih terasa sakit ketika mengingat kejadian waktu dirinya akan melahirkan si kembar. Dan juga saat memeriksakan baby Lucia yang waktu itu sempat demam tinggi. Banyaknya dokter dan perawat pada rumah sakit itu yang berlalu lalang, tapi selalu mengabaikannya dan mengutamakan orang-orang yang lebih mempunyai kedudukan serta uang. Beruntung ada Evan yang membantunya, sehingga Zia dan anaknya tidak terlalu lama diabaikan. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.